Zaman sekarang kita harus hati-hati banget yang namanya milih teman, apalagi pasangan. Karena biasanya orang yang kelihatannya baik, ramah, bahkan religius sekalipun belum tentu baik. Sama banget sama kisah yang pengen aku ceritain kali ini. Kisah ini terjadi di salah satu desa yang ada di Jawa Timur, yaitu Desa Jombang. Ada seorang pria berusia 47 tahun yang bernama Ferry Idan. Tapi biasanya dia ini dikenal dengan nama Rian Jombang. Pekerjaan sehari-harinya ini sebagai guru ngaji. Dia juga aktif di lingkungan sekitar dan terkenal sebagai seseorang yang ramah, baik, dan ceria. Rian ini juga punya pacar yang namanya Noval. Tapi setelah dipikir-pikir, Rian kan laki-laki ya, Noval juga nama laki-laki. Apa aku salah? Aku mikir aku salah nih. Ternyata enggak, memang benar Novalnya juga laki-laki. Berarti mereka tuh gay dong. Setelah aku cari tahu, emang ternyata gay boy. Tapi gay juga bukan hal yang terlalu asing di telinga kita untuk zaman sekarang ini. Bahkan udah banyak banget orang yang gay tapi udah blak-blakan gitu di depan umum gitu kan. Atau bahkan di tempat-tempat yang biasanya nggak ditunjukin jadi ditunjukin. Setelah aku cari tahu, ternyata backstory-nya Rian ini adalah orang yang memang terkenal cerdas, cekatan, dan punya bakat di bidang seni. Kemudian dia ini sering banget pindah-pindah sekolah karena dia tuh udah mulai nunjukin sikap perubahan emosional dia yang ekstrem, sehingga dia dipindahin lah ke sebuah pesantren. Kemudian dia tumbuh dan besar di pesantren tersebut. Tapi setelah dia tuh selesai sekolah, tamat sekolah, akhirnya dia pindahlah ke Jakarta. Tapi setelah Jakarta, dia baru nunjukin kepribadian dia yang ganda. Dia masuk ke dalam komunitas atau grup yang ada di Jakarta. Dan grup ini berisi orang-orang gay, memang khusus komunitas gay. Dan kemungkinan dia ketemu sama si Noval pacarnya ini di komunitas tersebut karena mereka sama-sama gay kan. Jadi si Rian ini juga aktif di komunitas tersebut dan dia tuh sering banget ngajak teman-teman dia untuk nongkrong, foto-foto, makan-makan, bahkan ngelakuin hal-hal lainnya tuh di apartemennya Rian. Suatu hari si Rian ini dapat kenalan baru dari komunitas tersebut. Mereka sempat chattingan, kontekan, dan memutuskan untuk ketemuan. Nama kenalan baru si Rian ini Harry. Jadi Harry sama Rian ini udah memutuskan untuk ketemuan dan kenal lebih dekat. Si Rian ini ngajak si Harry ini ke apartemennya Rian untuk ya biasa nongkrong, makan, foto-foto. Pada tanggal 11 Juli 2008 datanglah si Harry ini ke apartemennya Rian yang berlokasi di Depok. Nama apartemennya ini Margonda Residence. Kalian tahu Harry ini datang gak sendirian? Kalian tahu dia bareng siapa? Dia datang bareng Noval, pacarnya si Rian. Akhirnya si Rian ini terkejut dong. Dia tuh nggak pernah tahu kalau misalnya Noval ini udah kenal atau akrab sama si Harry ini. Karena Harry ini kan juga anggota baru kan di komunitas mereka. Si Rian ini sempat cemburu dengan kedekatan mereka. Ya, yang namanya orang pacaran pasti ada rasa cemburu dong. Si Rian ini sama sekali nggak pengen nunjukin rasa cemburunya. Karena dia berusaha positive thinking agar nggak ngerusak vibes ngumpul-ngumpul mereka. Akhirnya dia suruhlah masuk Noval sama Harry ini ke dalam apartemennya dia. Dan dia ngajak ngobrol, makan, minum, foto-foto. Kemudian dia nunjukin salah satu album foto yang berisi cowok-cowok ganteng nih. Setelah Harry melihat album tersebut, dia nunjuk salah satu foto laki-laki. Dan dia bilang, wih ganteng. Dia nunjukin ketertarikan dia. Dan kalian tahu siapa orang yang dia bilang ganteng tadi? Yaps, dia bilang Noval pacarnya Rian tadi. Dan si Rian ini makin marah, makin emosi, tapi dia nahan nih ya kan, karena masih ada Noval di sana. Gak lama setelah itu Noval ini pamit izin pulang. Dia bilang dia ada urusan lain. Tinggallah si Harry sama si Rian di apartemennya berdua. Kebetulan pada saat itu apartemen itu sepi dan kondisinya udah malam hari. Si Rian ini ditegurnya lah kan si Harry, dia bilang gini, lu tahu kan kalau misalnya Noval tuh udah punya pacar, kenapa lu masih naksir? Terus Harry cuma bilang, gue kan cuma bilang dia ganteng. Tantangin balik nih Harry nih. Dia bilang gini lagi, kalau lu gak bisa jagain kenapa gak gue aja? Katanya kayak gitu kan. Terus akhirnya si Rian ini makin panas, makin emosi. Paling gongnya Harry ini bilang gini lagi, kalau gue mau gue juga bisa beli dia kok. Katanya kayak gitu. Wih, siapa yang gak marah coba kalau pacarnya digituin, ya kan? Setelah dengar itu si Rian ini langsung emosi banget dan dia gak bisa nahan emosinya lagi. Akhirnya dia memukul tengkuknya si Harry sampai dia pingsan. Kalian tahu dia mukul pakai apa? Dia mukul pakai barbel fitness itu, kalian tahu kan? Dia pukul di bagian tengkuknya sampai dia pingsan. Setelah dia pukul si Harry ini pakai barbel, dia belum merasa puas dan dia mastiin Harry ini
udah mati atau belum. Ternyata dia tuh masih pingsan woi. Terus itu dia pergilah ke dapur untuk mengambil pisau. Dia tikam lagi si Harry ini di bagian ulu hatinya sampai berkali-kali sampai akhirnya si Harry ini meninggal dunia. Setelah membunuh Harry, pasti yang kalian pikirkan si Ryan ini bakal kabur. Enggak, dia seret tuh mayat ke kamar mandi, dia mutilasi, dia potong menjadi 7 bagian. Kalian tahu 7 bagian tuh 2 bagian di tangan, 2 bagian di kaki, 1 bagian di kepala, dan badannya dibelah 2. Katanya sih biar bisa dimasukin ke dalam kantongan plastik dan dimasukin lagi ke dalam koper, biar nggak ketara kalau dia tuh lagi bawa mayat. Setelah dia ngelakuin aksi gila dia itu, akhirnya dia membersihkanlah tuh bekas-bekas darah si Harry tadi. Dia pel, dia kasih pengharum, biar ngilangin jejak-jejak mayat yang ada di situ. Dan yang paling gilanya lagi, Ryan ini masih sempat makan setelah itu. Setelah dia ngeberesin semua mayatnya yang ada di dalam apartemen itu, mayat si Harry tadi tuh, dia makan lalu tidur. Kalian tahu? Itu tuh memang gila, memang stres tuh Ryan tuh. Bisa-bisanya dia santai motong-motong mayat tanpa ada rasa bersalah, sendiri, masih sempat makan, tidur. Apa sih yang dalam pikirannya dia? Gak kebayang kan? Apa memang dia stres? Setelah si Ryan ini makan dan minum tadi, dia bawalah mayat si Harry tadi ini pakai koper dan tas naik taksi ke daerah Ragunan, Jakarta Selatan. Nah kebetulan di daerah Ragunan ini dekat kebun binatang dan di sana tuh banyak semak-semak dan kalau malam hari pastinya sepi. Ya mungkin dia berpikir ini tempat yang pas untuk ngebuang mayat itu dan dia ngebuang mayat itu nggak di satu tempat, dia buang di daerah yang terpisah. Ya paling selang beberapa meter gitu dari mayat yang sebelumnya. Tapi yang anehnya itu dia ngebuangnya itu nggak jauh dari apartemennya dia. Apartemennya dia di daerah Jakarta Timur, dia ngebuang di daerah Jakarta Selatan. Ya mungkin pikiran si Ryan ini gimana biar cepat mayat ini udah nggak ada lagi di apartemennya dia ya kan. Setelah dia ngebuang mayatnya si Harry, dia tuh sempat menggunakan kartu ATM-nya si Harry untuk ngambil duit sekitar 3 juta untuk foya-foya dia sama pacarnya si Nova. Dan ternyata yang dipikirkan si Ryan ini agar mayat tadi nggak ditemuin makanya dia buang di selang-semak, salah. Selang beberapa waktu setelah dia ngebuang, besok sorenya tanggal 12 Juli ada seorang masyarakat yang nemuin koper tersebut yang berisi mayat. Kemudian masyarakat tersebut langsung panik melapor kepada pihak yang berwajib. Akhirnya setelah polisi datang ke TKP, mereka membuka koper tersebut yang berisikan beberapa bagian tubuh. Mereka melakukan identifikasi di daerah sekitar, yang akhirnya menemukan lagi potongan tubuh lainnya di salah satu tempat yang tidak jauh dari kebun binatang tersebut. Dan setelah diidentifikasi dan emang benar ini adalah mayatnya si Harry. Polisi juga mencari tahu penyebab kematiannya Harry. Dan polisi nemuin komunikasinya Harry dan Ryan yang sudah berjanji ingin bertemu di apartemennya Ryan. Akhirnya polisi mendatangi apartemennya Ryan. Pada saat polisi mendatangi apartemennya Ryan udah kosong, udah nggak ada orang lagi. Dan nggak sampai di situ, polisi terus mencari keberadaannya si Ryan tadi. Akhirnya polisi mendapatkan keberadaan Ryan di daerah Jawa Timur di Jombang. Namun dia tuh nggak balik ke rumah orang tuanya. Dia tuh kabur ke sebuah kos-kosan bersama Noval pacarnya. Kemudian polisi menggerebeklah kos-kosan itu. Ditangkapnya lah si Ryan. Namun ada Noval di sana. Noval ini ngaku dia tidak tahu perbuatannya si Ryan terhadap si Harry. Karena si Noval ini memang gak bersalah, dia dijadikan saksi mata. Karena dia terakhir kali melihat Harry bersama dengan Ryan di apartemennya Ryan. Namun Ryan ini sempat tidak mengaku kalau dia yang membunuh Harry. Setelah beberapa kali diinterogasi, akhirnya Ryan ini mengaku kalau dia yang membunuh Harry dan dia tidak merasa bersalah telah membunuh Harry. Ryan bilang ke polisi kalau Harry ini bukanlah korban pertama dia. Dia udah ngebunuh 10 orang dan dikuburkannya dia di belakang rumah orang tuanya di Jombang, Jawa Timur. Setelah ngedengar itu, polisi datanglah ke rumah orang tuanya Ryan di Jombang, Jawa Timur tadi. Bener dia udah ngubur 10 orang korban dia di belakang rumahnya. Akhirnya polisi menggali kuburan tersebut dan emang benar. Dan yang paling anehnya ini, kenapa dari tahun 2006 dia ngebunuh udah ada 10 korban, gak ada satupun keluarga korban yang mencari keberadaan
dari korban tersebut. Korban-korbannya si Rian ini sebagian besarnya itu laki-laki yang punya hubungan personal dengan Rian. Ya seperti mungkin pernah pacaran atau punya hutang piutang dengan si Rian. Dan ternyata orang-orang yang pernah berhubungan sama Rian ini memang orang-orang yang mungkin tidak punya keluarga dan tidak punya siapa-siapa, sehingga mayat dari korban-korban tersebut gak ada yang nyariin. Makanya selama ini Rian ini aman dan tidak pernah tertangkap oleh polisi. Dan saat diwawancarai, Rian ini memang gak pernah ngerasa bersalah telah membunuh 10 orang tersebut. 10 orang yang udah dibunuhnya gak ketahuan, dan Harry ini adalah korban ke-11-nya baru dia ketahuan. Mungkin kalau misalnya Harry ini juga gak ketahuan, bahkan banyak korban-korban selanjutnya. Rian ini bilang kalau misalnya orang-orang yang dia bunuh itu memang udah pantas dapatin itu. Karena orang-orang yang dia bunuh ini udah pernah ngebohongin, mengkhianat, bahkan menghina si Rian ini. Jadi mereka pantas mendapatkan itu. Dia pikir dia Tuhan kali ya. Karena kesalahan si Rian tadi udah ngebunuh 11 orang, dia dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan. Sebelum Rian menjalani hukuman matinya, dia sempat menulis buku yang berjudul The Untold Story of Rian. Buku ini bukan hanya menceritakan tentang kisah hidupnya, melainkan juga curahan hatinya, pembenaran, dan menyatakan bahwa dia tidak pernah menyesal telah membunuh. Dan di buku itu, dia juga membilang kalau misalnya dia adalah pahlawan bagi dirinya sendiri. Jadi buat kalian teman-teman aku yang memang harus hati-hati banget yang namanya memilih teman, apalagi pasangan. Orang yang kelihatannya baik belum tentu baik. Bahkan orang yang kelihatannya jahat juga belum tentu jahat kan. Jadi emang kita tuh memang harus selektif yang namanya memilih teman, apalagi pasangan hidup kita. Atau pacar lah minimal. Mungkin sekian cerita kita kali ini, kapan-kapan lagi. Bye-bye.